Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Eran Kias S, channel yang membahas tentang video-video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Oke, di video kali ini kita masih membahas tentang materi lingkaran, yaitu di sini persamaan lingkaran. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas macam-macam persamaan lingkaran. Nah, ini kan ya persamaan-persamaan lingkaran yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kita punya 3 bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama nih, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat itu artinya dia pusatnya di mana? Di 0,0. Kemudian kalau x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, dengan r-nya itu jari-jari, berarti letak pusatnya dia ada di a, b. Oke. Nah, yang ketiga itu kita punya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c. Nah, ini tuh dia merupakan bentuk apa? Bentuk umum dari persamaan lingkaran. Kalau bentuknya seperti ini, kita mencari pusatnya gimana? Masih ingat? Min setengah a, min setengah b. Oke. A itu koefisien X, B-nya itu koefisien Y, ya. Kemudian kalau mencari jari-jarinya, akar dari apa? 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C, ya. Atau kalian langsung mengkuadratkan hasil dari koordinat pusat. Tapi jangan lupa belakangnya tetap minus C. Nah, di video kali ini kita akan mencari pusat dan jari-jari selain dari persamaan lingkaran. Artinya apa? Biasanya di soalnya itu tujuan kita nyari persamaan lingkarannya. Tapi kita harus cari dulu pusat dan jari-jarinya. Itu ya. Kalau yang kemarin, video kemarin kita persamaannya udah ada, kita nyari pusat dan jari-jari. Nah, sekarang kebalikannya. Kita mau cari persamaan lingkaran nih, tapi pusat sama jari-jarinya juga itu kita harus cari dulu. Nggak langsung ada di soal pusat dan jari-jarinya. Oke. Nah, misal di sini kita punya lingkaran. Punya lingkaran, kemudian kita bikin garis. Kita bikin garis diameter ya. Di sini ada titik A dan titik B. AB itu dia sebagai diameter posisinya di sini. AB merupakan diameter lingkarannya. Oke. Nah, karena AB merupakan diameter, di sini kita punya yang namanya titik pusat. Pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu dia posisinya ada di mana? Ada di tengah-tengah antara koordinat A dan B. Misal nih, koordinat A, kita tulis XA, YA. Oke, koordinat B-nya XB, YB. Nah, kalau kita mau mencari pusat ketika diketahui titik-titik ujung diameter, ingat, kalau pusat itu apa sih? Pusat lingkaran itu, oke, kita tulis sekalian koordinatnya ya. Pusat lingkaran A, B itu dia merupakan titik tengah dari AB. Titik tengah dari koordinat AB. Nah, kalau dia merupakan titik tengah, artinya kita mencari koordinat A dan B-nya. Kita bagi dua dulu ini koordinatnya ya. Ada koordinat A sama koordinat B tujuan kita. Nah, sekarang kalau kita mau nyari A, koordinat A dengan posisi pusat A, B itu dia merupakan titik tengah dari diameter AB. Berarti nyari A-nya, X dari titik A ditambah X dari titik B itu kita bagi dengan 2.
Kenapa dipakainya X semua? Karena A itu kan posisi koordinatnya koordinat X. Kalau B posisinya koordinat Y. Nah, artinya ketika kita mau mencari B, berarti di sini kita bisa tulis YA plus YB per 2. Nah, ini merupakan cara mencari titik pusat kalau diketahui titik-titik ujung diameternya. Itu ya. Sekarang kalau mau cari jari-jari gimana? Kalau mau cari jari-jari, ingat kalau diameter itu sama aja dengan berapa kali jari-jari? 2 kali jari-jari ya. Oke, untuk mencari jari-jarinya atau kita mau mencari diameternya dulu nih, sebelum kita mencari jari-jari, jari-jari yang mana sih? Ini kan jarak dari titik A ke pusat itu R, jari-jari. Dari pusat ke B itu juga R. Oke. Nah, kalau mau nyari jari-jari, kita bisa cari dari diameter. Untuk menentukan panjang diameternya gimana? Lihat, panjang diameter itu dari mana ke mana sih? Diameter AB itu sama aja dengan jarak dari titik A koordinatnya XA, YA, ke titik apa? Ke titik B dengan koordinatnya XB, YB. Nah, untuk mencari diameter ketika kondisi kita adalah jarak antar dua titik, kita bisa pakai rumus ini. Akar dari apa? Selisih kuadrat dari kedua nilai X-nya. Berarti di sini boleh kita tulis XA min XB kuadrat atau XB min XA kuadrat karena sama aja ya. Sama-sama nanti ujungnya akan dikuadratkan. Oke, plus YA min YB kuadrat. Ini kita mau mencari panjang AB atau diameter AB itu. Nanti kalau ternyata diameternya sudah diketahui, terus tujuan kita nyari jari-jari, kita bisa pakai ini. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke. Nah, misalkan kasus lain. Kalau ternyata yang sudah diketahuinya itu titik pusat. Titik pusat di sini koordinatnya bisa kita tulis P, A, B. Kalau yang diketahuinya itu pusat dan satu titik antara A sama B. Itu kan buat nyari jari-jari juga nih. Sama. Kita pakai konsep jarak antar dua titik. Misal di sini kita nyari jarak antara pusat A, B ke misal ke titik A ya. Ke titik A, XA, YA. Nah, itu kan sama aja dengan kita nyari jari-jari ya. Jarak antara pusat ke titik A itu sama aja dengan jari-jari atau jarak dari pusat ke titik B nanti itu juga sama, jari-jari. Berarti bisa kita tulis rumusnya R sama dengan sama nih, selisih dari kedua titiknya A dikurangi XA kuadrat plus B dikurangi YA kuadrat atau kebalikannya ya. Berarti di sini sama aja dengan kuadrat selisih dari dua titik ini. Itu artinya kita akan memakai konsep jarak antara dua titik ya. Kalau yang nyari pusat di antara titik tengah AB itu berarti kita cari koordinat titik tengah. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kondisinya titik pusatnya udah diketahui. Titik pusatnya udah diketahui, misal kita punya titik pusat di sini posisinya A, B. Terus ada suatu garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, menyinggung lingkaran tersebut. Oke, ini kita kurang dikit lurus. Nah, oke.
Misal si garis merah ini kita punya bentuk persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ketika kita mau mencari persamaan lingkaran, yang kita butuhkan itu adalah pusat sama apa? Jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat nih ke mana? Ke lingkaran kan? Ke sekeliling lingkaran, ke pinggir lingkaran. Ini merupakan jari-jari. Nah, karena ada suatu garis yang menyinggung lingkaran, berarti ketika kita mau mencari jari-jari, konsep yang kita pakai itu adalah R sama dengan jarak antara titik pusat A, B kemana? Ke garis apa? AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu. Kalau tadi yang sebelumnya itu dia merupakan jarak antara titik ke titik. Nah, kalau ini jarak antara titik ke garis. Oke, rumus jarak antara titik ke garis itu bisa kita tuliskan R sama dengan nilai mutlak. Kenapa nilai mutlak? Karena jarak itu selalu positif ya. Nilai mutlak dari apa? Koefisien X pada garis. Koefisien X pada garis di sini siapa? A. Oke, berarti kita tulis A. Kita kalikan dengan siapa? X pada pusat, berarti kan A kecil. Plus koefisien Y, berarti kita punya B. Kalikan dengan siapa? Dengan pusat. Oke. B kecil plus C. Oke. Per akar dari apa? Akar dari kuadrat koefisien X dan koefisien Y. Ya. Kita jumlahkan. A kuadrat plus B kuadrat. Itu mencari jarak antara titik ke garis. Ya. Oke. Nanti kita coba ke soalnya, ya, ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini kita punya tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut. 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 8x plus 16y plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat dari bentuknya, dari bentuk persamaan lingkaran ini, dia kan tipenya bentuk persamaan umum kan? Yang x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, bedanya di sini koefisien x kuadrat sama koefisien y kuadratnya itu ada angka 2-nya. Oke, sedangkan bentuk umum itu kan tidak ada. Koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu adalah masing-masing 1. Ini kalau kita mau nyari pusatnya, pusat sama dengan min setengah A, min setengah B. Oke, kemudian nyari jari-jarinya, akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Itu ya, untuk mencari jari-jari dan pusat ketika bentuk persamaan lingkarannya yang bentuk umum. Oke, nah balik lagi ke soal. Di sini koefisien x kuadrat sama y kuadratnya kan belum 1. Artinya kita bikin 1 dulu. Semuanya itu kita bagi berapa nih? Supaya jadi 1. Bagi 2 ya. Berarti kita punya x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 2 sama dengan 0. Artinya kita peroleh A-nya di sini siapa? A-nya itu adalah minus 4. Oke, B-nya kita punya 8 dan C-nya itu kita punya 2. Nah, baru yang ditanyakan pusat dan jari-jari. Kita susi-susikan ke rumus ini. Pusat. Oke, untuk mencari pusat lingkaran,
Rumusnya min setengah A, min setengah B. Oke, berarti pusat sama dengan min setengah A. A-nya berapa? A-nya minus 4. Min setengah B-nya berapa? 8. Oke, minus sama minus jadinya plus, 4 sama 2 kita coret, 8 sama 2 kita coret. Artinya kita punya pusatnya itu adalah positif 2, negatif 4. Ini pusat dari persamaan lingkaran yang ada pada soal. Nah, sekarang tinggal nyari apa? Jari-jari ya. R sama dengan akar. Oke, akar di sini kan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Berhubung kita sudah punya nilai pusatnya, X, Y-nya, ini kan 2 sama min 4, langsung aja kita kuadratkan mereka. 2 kuadrat plus min 4 kuadrat, tetap jangan lupa min C. Min C-nya berapa? C-nya 2. Oke. Berarti di sini kita punya R sama dengan akar 2 kuadrat 4 plus 16 min 2. 4 tambah 16 berarti berapa? 20 ya. 20 kurangi 2 kita punya 18. Oke, akar 18. Akar 18. 18 itu kan bisa kita pecah ya. Pecah menjadi apa? Akar 18 itu adalah 9 kali 2. Nah, akar 9 itu kita punya 3. Tetap yang di dalam akar itu adalah akar 2. Artinya kita peroleh jari-jarinya itu adalah 3 akar 2. Pusatnya 2, min 4, jari-jarinya 3 akar 2 gitu ya. Jadi kalian harus lihat dulu persamaannya. Bentuk umumnya sudah satu belum koefisien X kuadrat sama Y kuadratnya. Jadi jangan langsung masukin ke rumus ini. Tapi harus dilihat dulu koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya. Kalau belum satu ya kita bikin satu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik ujung diameternya yaitu R 3,6 dan Q-nya 1, min 2. Nah, di sini tujuan kita adalah nyari persamaan lingkaran melalui titik-titik ujung diameter. Berarti pusat sama jari-jarinya udah ada belum? Belum ada kan? Oke, di sini tujuan kita nyari apa? Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu ada pusat dan jari-jari yang kita butuhkan. Artinya di sini persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita cari dulu persamaan pusat A sama B serta jari-jarinya. Yuk, kita bikin ilustrasi gambar lingkarannya dulu. Oke. Nah, kita punya lingkaran. Kemudian, ujung-ujung diameternya itu R dan Q. Diameter. Oke, anggap ini diameter ya. Di sini kita punya R dan Q. R-nya itu 3,6 dan Q-nya itu 1, min 2. Tujuan kita nyari apa? Pusat dulu, baru jari-jari boleh ya. Nah, pusat itu kan ada di sini nih, ada di tengah-tengah ya. Pusat A, B. Titik pusat ada di tengah-tengah antara R dan Q. Oke, pusat koordinatnya A, B. Nah, ingat karena dia ada di tengah-tengah antara R dan Q, berarti di sini koordinat untuk A dan koordinat untuk B. Oke. Buat A dulu, A itu kan X ya, berarti yang kita lihat itu adalah nilai X dari R dan nilai X dari Q. Yuk, kita jumlahkan 3 plus 1 per 2, karena dia merupakan titik tengah. Berarti 4 per 2, kita punya A-nya 2. Terus, buat nyari koordinat B berarti yang kita lihat itu adalah
Nilai Y dari R dan nilai Y dari Q. Kita susi-susikan di sini. 6 plus min 2 per 2. Berarti 6 dikurangi 2, 4 ya. 4 bagi 2, 2. Artinya titik pusatnya itu kita sudah punya 2,2. Oke, berarti A sama B-nya sudah keisi. Yang belum ada apa di sini? Mencari jari-jari. Mencari jari-jari, kalian bisa ambil diameter, nanti tinggal dibagi, diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, berarti tinggal dibagi 2 nanti ya. Atau mau langsung dari titik pusat ke Q atau dari titik pusat ke R. Karena apa? Karena tuh mereka sama. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi jarak pusatnya, jarak titiknya jarak dari pusat ke titik Q. Itu untuk mencari jari-jari. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, misal di sini yang saya pakai itu nyari R-nya jarak dari titik pusatnya kita udah punya 2,2 ke Q 1,-2. Nanti kalau kalian mau coba ke R nggak apa-apa, hasilnya sama. Berarti R sama dengan akar. Oke, akar dari apa? Kuadrat selisih dari X dP dan X di Q. 2 dikurangi 1 kuadrat plus, sekarang yang Y-nya, berarti 2 dikurangi minus 2 kuadrat. Nanti ini kan minus ketemu minusnya jadi apa? Plus. Oke. Nah, R-nya kita peroleh akar berapa? Akar 2 kurangi 1, 1 ya, dikuadratin berarti kan 1. Plus 2 tambah 2, 4. Dikuadratin berarti berapa? 16. Artinya nilai R-nya itu adalah akar 17. Oke. Titik pusat udah ada. 2,2. Kemudian jari-jari udah ada, yaitu akar 17. Nah, tinggal kita susi-susikan ke sini. Ke persamaan lingkaran yang mau kita cari. X min A kuadrat berarti X min 2 kuadrat plus Y min B-nya kan 2 lagi ya, 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya akar 17. Akar 17 kuadrat. Nah, tinggal kalian kuadratkan. X min 2 dikali X min 2. Boleh kalian pakai ini, boleh. Boleh juga pakai konsep aljabar ya. Akar 17 dikuadratin berarti 17. Akarnya hilang. X kali X kuadrat. X kali min 2 berarti kita punya min 2X. Min 2 kali X, min 2X lagi. Min 2 sama min 2 jadi plus 4. Sekarang yang Y kali Y kuadrat kali min 2 berarti min 2Y, min 2 kali Y, min 2Y juga, minus ketemu minus, plus 4. Nah, ruas kanan itu kita bikin 0, berarti minus 17 sama dengan 0, 17-nya pindah. X kuadrat dan Y kuadrat taruh yang berdekatan. Min 2X sama min 2X jadinya minus 4X. Min 2Y sama min 2Y jadinya minus 4Y. Sekarang yang tidak ada variabelnya. Berarti 4 plus 4, 8. 8 kurangi 17, minus 11. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkaran dari soal yang ada di contoh kedua. Itu ya. Jadi sebelum menentukan persamaan lingkaran kita harus cari pusat sama jari-jari dengan kondisi yang seperti ini. Kondisi dari diameter yang diketahui. Itu ya. Oke. Yuk kita ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang terakhir ya. Di video kali ini tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat P 3,1 dan menyinggung garis 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0. Sama ya,
di sini yang ditanya itu persamaan lingkaran. Oke. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat di soal. A sama B-nya udah ada belum sih? Oh, udah ada. Karena di sini titik pusatnya sudah diketahui, yaitu 3,1. Berarti ini A, ini B. A-nya 3, B-nya 1. Oke, berarti kita bisa susi-susikan. X min 3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan R-nya udah ada belum? Belum ada ya. Berarti R-nya itu yang akan kita cari. Oke, kita bikin sketsa lingkarannya dulu. Oke, lingkarannya kurang mulus. Oke, tetap kurang mulus. Coba percobaan ketiga. Ya udah, anggap mulus ya. Oke. Nah, di sini kita punya titik pusat. Titik pusatnya itu sudah ada, koordinatnya 3,1. Kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, kita anggap ini garisnya. Oke, garisnya itu persamaannya 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Nah, tujuan kita nyari apa sih? Nyari R. R itu apa? R itu jarak dari titik pusat ke pinggir lingkaran. Nah, sini ya. Dan dia siku-siku. Berarti jarak dari titik pusat sama aja dengan ke garis 3x plus 4y plus 7. Berarti ini R-nya. R-nya kita pakai konsep jarak dari titik P 3,1 ke garis 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Oke. 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Nah, R-nya sama dengan nilai mutlak. Ingat, selalu nilai mutlak. Nilai mutlak dari apa? Koefisien dari X di sini kita punya siapa? 3. Kalikan dengan pusat. Koordinat pusat yang X-nya. Berarti kan kali 3 lagi nih. Oke, kebetulan sama. Plus, koefisien Y di sini siapa? 4 ya. 4 kalikan dengan siapa? Y yang ada di pusat siapa? 1 ya. Berarti 1. Jangan lupa plus C berarti plus 7. Per akar. Akar dari berapa? Dari koefisien A kuadrat. Berarti 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Oke. Nah, ini R-nya. Berarti kalau kita sederhanakan, R sama dengan nilai mutlak 3 kali 3, 9 plus 4 plus 7 per akar 9 ya. 9 tambah 16. 9 tambah 16 itu adalah 25. Oke. Yang atas berarti 9 plus 4, 13. 13 sama 7, 20. Berarti nilai mutlak dari 20 per 5, akar 25 soalnya ya. Berarti jari-jarinya itu adalah 4. Oke. Titik pusat sudah ada, tinggal jari-jari kan yang kita belum ada, R-nya itu sama dengan 4. Nah, ya sudah, R-nya tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran yang mau kita cari. X min 3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya 4, berarti 4 kuadrat. Ini sama. Bu, kalau misalkan nggak usah dijabarin pakai perkalian pelangi, gimana? Bisa nggak? Bisa. Nih, X min 3 kuadrat. X dulu kita kuadratkan. X kuadrat, di sini kan minus ya, berarti ini juga minus. 2 dari pangkat nih, 2 kali X, 2X. 2X kali 3 berarti berapa? 6X ya, berarti di sini tulis 6X. Min 3 dikuadratkan 9. Itu ya. Kalau kalian nggak mau pakai yang perkalian pelangi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian ngerasanya, Bu kalau kayak gini nih suka salah Bu, suka lupa min 6X-nya, ya udah perkalian pelangi aja nggak apa-apa. Oke. Plus Y min 1 kuadrat. Y kita kuadratkan, berarti Y kuadrat.
Minus ya di sini berarti ini minus. 2 kali Y, 2Y. Kali 1, berarti tetap 2Y. Ya, nggak usah dikali minus karena minusnya sudah kita taruh di awal tadi. Nah, terakhir baru min 1 dikuadratkan, itu kita punya plus 1. Sama dengan 16. Oke. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y, 9 sama 1 berarti kita punya 10, 16-nya pindah, minus 16 sama dengan 0. Oke, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y, 10 kurangi 16, minus 6 sama dengan 0. Oke, nah ini jawabannya, persamaan lingkaran yang diminta di contoh soal yang ketiga. Itu. Ya. Bedanya sama yang pertama. Kalau yang pertama itu kita lebih ke cari pusat sama cari jari-jarinya. Nah, di sini di video kali ini kita lebih ke cari persamaan lingkarannya dari kondisi-kondisi tertentu. Apakah pusatnya diketahui atau jari-jarinya belum diketahui, jadi kita harus cari dulu gitu. Oke? Ya, nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya itu kemungkinan kita akan bahas tentang kedudukan titik pada lingkaran. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar mengenai persamaan lingkaran. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.